Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naisha Naura Siregar dari kelas 10 MIPA 1 nomor absen 29 dan hari ini saya akan mengisahkan sebuah hikayat dengan judul Indra Bangsawan. Pada zaman dahulu kala di sebuah negeri Koba Syahrial, hiduplah seorang raja bernama Indra Bungsu. Setelah lama berkuasa di atas tahta, raja dan istrinya tidak kunjung pula memiliki keturunan lelaki. Maka dari itu, suatu hari sang raja memutuskan untuk banyak membaca doa kunut dan bersedekah kepada fakir miskin. Setelah beberapa lama, usaha tersebut membuahkan hasil. Sang istri Siti Kendi akhirnya hamil dan melahirkan dua orang putra kembar yang tampan. Si kembar yang sulung lahir dengan panah dan si bungsu lahir dengan pedang. Baginda yang sangat senang menamai anaknya yang tertua dengan Syahperi dan adik kembarnya Indra Bangsawan. Tidak terasa kedua pangeran sudah berusia 7 tahun. Keduanya dititahkan untuk mengaji kitab usul, fikih, tafsir, hingga ilmu senjata, hikmat, dan strategi peperangan. Hingga sang raja akhirnya bimbang siapa yang akan dijadikan penerusnya kelak karena keduanya sama-sama gagah. Setelah lama berpikir, akhirnya beliau menemukan solusi atas keresahan hatinya. Pada suatu malam, Raja Indra Bungsu menceritakan mimpinya di mana dia bertemu dengan seorang pemuda yang mengatakan kepadanya bahwa siapa yang dapat menemukan bulu perindu yang dipegangnya, ialah yang berhak menjadi raja kelak nanti. Akhirnya kedua pangeran pergi untuk mencari bulu perindu melewati berbagai rintangan hutan dan lembah bersama-sama. Suatu hari, datanglah hujan bersamaan dengan topan angin ribut, sehingga kabut menutupi penglihatan keduanya dan terpisahlah mereka berdua. Selepas hujan angin topan reda, keduanya pun saling pergi mencari satu sama lain. Syahperi yang sudah terpisah dengan Indra Bangsawan menyerahkan dirinya kepada Allah dan berjalan tanpa tujuan, sampai dia menemukan sebuah taman dan istana. Masuklah Syahperi di istana tersebut, pandangannya disambut dengan sebuah gendang yang tergantung dan dipukullah olehnya hingga terdengar suara yang melarangnya untuk memukul gendang itu. Syahperi mengambil pisau dan menorehkannya ke gendang itu hingga keluarlah dari dalamnya Putri Ratnasari. Berceritalah Putri Ratnasari bahwa dia disembunyikan di dalam gendang karena negaranya telah dikalahkan oleh Garuda. Sementara dayang-dayangnya diletakkan di dalam sebuah tempat yang segera dikeluarkan oleh Syahperi. Saat Garuda datang, Syahperi dengan gagahnya membunuh sang Garuda. Maka menikahlah Syahperi dan Putri Ratnasari di hadapan dayang-dayangnya dan mereka hidup dengan bahagia. Sementara itu, Indra Bangsawan juga mencari saudaranya hingga tiba di suatu padang yang sangat luas. Dia masuk ke sebuah gua dan bertemulah dengan seorang raksasa yang menjadi neneknya. Ternyata mereka sedang berada di negeri Antah Berantah yang diperintah oleh Raja Kabir, raja yang takluk kepada Buraksa yang hendak menyerahkan putrinya sebagai upeti. Jika Putri Kemalasari tidak diserahkan, putri dari Raja Kabir, maka negeri itu akan dihancurkan oleh Buraksa. Raja Kabir juga mengeluarkan sayembara bahwa siapa yang dapat mengalahkan Buraksa, maka akan dinikahkan dengan Putri Kemalasari yang elok wajahnya itu. 9 pangeran sudah tiba di negeri itu untuk memenuhi sayembara raja. Dan nenek raksasa juga menyarankan Indra Bangsawan untuk ikut berpartisipasi membantu Raja Kabir. Nenek raksasa juga memberikan sebuah permintaan yang bernama sarung kesaktian dan sebuah ilmu yang dapat membawanya ke tempat yang jauh dalam waktu singkat. Sampailah Indra Bangsawan di istana Raja Kabir dan jadilah ia seorang budak berambut keriting yang sangat disukai oleh raja, sehingga dijadikan penghibur Putri Kemalasari. Putri sangat senang melihatnya dan menamainya si hutan, yang dimintanya untuk memelihara 2 kambingnya yang berbeda jenis kelamin. Suatu hari, sang putri mengisahkan tentang nasib saudara sepupunya, Putri Ratnasari, yang negerinya ditaklukkan oleh Garuda. Kemudian kabar bahwa Syahperi telah mengalahkan Garuda itu. Putri Kemalasari mengatakan bahwa Syahperi memiliki seorang kekembaran. Mungkinkah ia yang akan mengalahkan Buraksa? Memikirkan hal yang mustahil itu, sang putri menjadi sedih sekali dan dengan sigap si hutan menghiburnya dengan menyanyikan pertunjukan manis hingga tawa muncul di bibir putri. Begitulah si hutan semakin disayangi oleh Tuan Putri. Beberapa lama kemudian, Putri Kemalasari sakit mata parah. Yang dikatakan oleh para dukun hanya bisa disembuhkan dengan air susu harimau yang beranak muda. Baginda Raja kembali bertitah bahwa siapa yang mendapatkan susu tersebut dapat menjadi suami Tuan Putri.
Maka berangkatlah si hutan dengan berbekal seruas bulu berisi susu kambing yang disangkutkan ke pohon kayu yang menunggunya. Datanglah 9 pangeran meminta susu kambing yang dikiranya adalah susu harimau. Lalu ditolak oleh si hutan dengan mengatakan tidak dijual kecuali yang mengizinkan darahnya digoreskan. Kesembilan pangeran kemudian menyingsingkan kain pertanda mengizinkan. Para pangeran kemudian dengan bahagia menyerahkan susu tersebut kepada sang raja. Tetapi tabib berkata bahwa susu tersebut hanyalah susu kambing biasa. Selain itu, si hutan yang sudah mendapatkan susu harimau dari nenek raksasa langsung menyerahkannya kepada raja, diikuti oleh tabib yang memeraskannya 3 kali hingga mata Tuan Putri menjadi sembuh. Waktu berselang, tibalah saatnya putri akan diserahkan kepada Buraksa. Raja membuatkan istana di tengah padang pasir tempat duduknya sang putri, beserta di bawahnya bejana tempat minum untuk Buraksa. Di istana ini pula, ke-9 pangeran boleh berebut Tuan Putri dengan mengalahkan Buraksa dan menyerahkannya 7 hidung serta 7 matanya. Ditinggallah Tuan Putri di istana tersebut, disusuli oleh si hutan yang membuatnya terharu dengan kesetiaannya, sehingga diberi nama yaitu si kembar. Si kembar pamit undur diri sebentar dan pulang ke nenek raksasa. Nenek raksasa memberikan seekor kuda hijau dan mengajarkan cara membunuh Buraksa. Setelahnya, si kembar kembali mendatangi Tuan Putri dan mengatakan bahwa dia adalah penghuni rimba tanpa nama yang datang hanya untuk melihat ke-9 pangeran mengarahkan Buraksa. Si kembar masuk ke istana setelah memasang jerat pada mulut bejana air Buraksa yang dikaitkannya kepada kuda hijau. Tidak berselang lama, Buraksa datang dengan gemuruh suara. Tuan Putri yang ketakutan dengan si kembar yang memangkunya. Buraksa yang datang langsung meminum air di bejana. Bersamaan dengan itu, si kembar memberikan isyarat kepada kuda hijaunya yang langsung menarik jerat tersebut hingga Buraksa terjerat. Si kembar langsung memenggal Buraksa hingga mati dan membawa hidung dan mata masing-masing berjumlah 7 itu sebelum menghilang sembari mengatakan selamat tinggal kepada Tuan Putri. Tuan Putri ternganga sembari berpikir bahwa pemuda itu pastilah adalah Indra bangsawan. Ke-9 pangeran akhirnya tiba di istana menemukan Buraksa yang sudah mati, tanpa hidung dan tanpa mata. Kemudian bergegas membawa telinga, kulit kepala, jari, dan tangan kaki Buraksa kepada sang raja. Raja tidak percaya merekalah yang membunuh Buraksa karena tidak membawa bukti hidung dan mata yang diminta. Setelah beberapa lama, datanglah si kembar membawa 7 hidung dan 7 mata Buraksa kepada raja yang langsung menyerahkan Tuan Putri kepada istri. Si kembar menolak dengan mengatakan bahwa dia adalah hamba yang hina. Tetapi sang putri menerima si kembar dengan senang hati. Keduanya akhirnya menikah dan hidup bahagia. Sekian dari saya, Hikayat Indra Bangsawan. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.